Yuk kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan lanjut lagi alur cerita Strongest Hunter ya guys ya. Jadi ada yang udah lupa dengan alur ceritanya nggak? Kalau udah pada lupa langsung aja nonton alur cerita terakhirnya kemarin. Di deskripsi di bawah lengkap baret dah pokoknya. Dan bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, link traktiran juga ada di deskripsi di bawah. Oke lah, mari kita lanjutkan. Di video sebelumnya, pertarungan antara Jin Tai ngelawan Chulwo udah cukup sengit. Ketika Chulwo mau mengerahkan serangan ultimate-nya, Jin langsung menggunakan title warrior sekaligus membagi poin bonusnya hingga strength dan juga agility Jin meningkat cukup drastis. Sehingga ketika serangan ultimate Chulwo datang mau menghajar kepala Jin, tiba-tiba Jin menghilang dalam kecepatan yang sangat gila dan muncul kembali sambil menaiki punggung Chulwo dan mengarahkan sisa tombak tajamnya tepat di leher Chulwo sambil bilang, Hey, sepertinya aku menjadi terlalu kuat untukmu, bukan? Semua penonton pada riuh bersorak atas situasi yang terjadi. Di bangku penonton eksekutif, mereka semua benar-benar kaget. Mulai dari Wolhua dan Eonhia, dari Plum Blossom benar-benar berkeringat dingin. Tapi tentu yang paling kaget di antara semuanya adalah Baik Musung. Dia sampai berdiri keringatan dan bilang, itu aku sama sekali gak bisa melihat pergerakannya. Lalu Jeongpun pun menjawab, ya gerakannya sangat cepat. Mendengarkan ucapan itu, Musung makin penasaran dan nanya, gerakan yang sangat cepat? Paman Master Jeongpun, bisa tolong jelaskan lebih rinci lagi martial art apa yang dia gunakan sebenarnya? Jeongpun kembali ngejawab, dia hanya mempelajari satu footwork dan teknik tombak. Meski sederhana, sangat praktis. Tapi salah satunya adalah divine art, jadi cukup kuat. Ya intinya dia cuma cepat. Lebih cepat dari Chulwo sih. Mendengarkan jawaban itu, Musung pun terdiam dan bilang dalam hatinya, kenapa dia tiba-tiba bisa melampaui batasan fisiknya sendiri tanpa bantuan martial art lainnya? Apa itu mungkin? Musung pun bilang kepada Jeongpun, rasanya itu mustahil. Jeongpun ngejawab lagi, enggak, itu mungkin kok bagi dia. Aku pernah berlatih sparring dengannya sekali. Coba bayangkan dia bisa membaca gerakan dan menyerang balik ngelawan Northern Tiger Fist dalam 2 hari aja. Jika Chulwo tahu tentangnya, dia akan ngelawannya secara berbeda tentunya, jawab Jeongpun ke Musung. Mendengarkan cerita Jeongpun itu, Musung makin mind blowing lagi. Sambil bilang dalam hatinya, bahkan seorang murid Gunung Hua mengakuinya. Harusnya akan butuh setidaknya setahun untuk belajar Northern Tiger Fist. Tapi dia melihatnya dalam 2 hari. Gila, apa dia sekuat itu? Sekarang aku paham kenapa Paman Master ingin tetap di sampingnya. Siapa sangka ternyata ada monster lain di sini. Paham dengan situasi yang terjadi sekarang, Musung pun pergi meminta maaf kepada Wikyung karena udah lancang meremehkan kemampuan adik bungsunya. Berhubung pemenangnya udah diputuskan juga, Musung meminta agar pertarungan ini segera dihentikan. Tanpa menoleh ke Musung, Wikyung ngejawab dengan singkat, ya baiklah, ayo kita lakukan. Musung ngira sikap dingin dari Wikyung kepadanya ini karena dia tersinggung sebelumnya. Tapi ternyata Wikyung sendiri sampai kehabisan kata-kata dan gak menyangka kalau adiknya benar-benar bisa mengalahkan salah satu dari trio Ultimate Monhua dengan gampangnya. Terlihat muka senang Wikyung sama sekali gak bisa dikontrol lagi dah. Kita pindah sebentar keluar pintu gerbang. Terlihat di sana ada Mujin dan juga temannya yang sedang menjaga pintu. Mujin bilang pada kawannya kalau sorakan para penonton pasti karena Tuan Muda Jin udah menang. Si kawan gak percaya begitu aja. Masa Tuan Muda Jin bisa menang melawan Destruction Blumfish yang terkenal itu sebagai salah satu Ultimate Plum Blossom Trio dengan gampangnya dan dengan sangat cepat. Dengan santainya pun Mujin bilang sambil menguap, asal kau tahu, aku telah ngelihat berbagai hal ketika mengikutinya. Julukan Ultimate Destruction Plum Blossom emang keren. Tapi bahkan dia pun gak akan bisa berkutik ngelawan Tuan Muda sedikit pun. Lagi asik-asiknya mereka mengobrol, tiba-tiba Mujin tersentak kaget karena kedatangan suatu rombongan. Dia langsung mengambil tombaknya dan bilang, berhenti di sana. Aku ketua tim pengawal keluarga Jin Taiyuan, Hyuk Mujin. Tolong katakan siapa kalian dan tujuan kalian di sini. Elder yang datang bersama rombongan ngejawab, aku ahli pedang Tiger dari sekte Southern Edge. Aku kesini untuk ketemu dengan Jin Taekyung dan juga Jeongpun. Mendengarkan nama sekte itu, Mujin langsung panik karena teringat sebelum ini mereka membuat masalah dengan sekte tersebut ketika jamuan makan bersama Lord sebelumnya. Oke, kita pindah ke Jin. Jin yang masih berada di atas punggung Chulwo berkali-kali menusuk belakang lehernya sampai merah-merah dan bahkan memukuli kepalanya dari belakang. Tentu aja hal ini ngebuat Chulwo makin emosi jiwa raga lagi. Dia bilang dalam hati, awas aja kau, akan kuhabisi langsung begitu dia turun dari belakang leherku. Gak berselang lama, akhirnya Wikyung mengumumkan pemenangnya adalah Jin. Dan dia bertanya apakah ada peserta lain yang mau menantang.
Jin yang udah puas membuli Chulu dari belakangnya pun turun dari punggung dan bersedia mau balik ke tempat duduk lagi. Tapi ternyata Chulu yang udah sangat marah mendapatkan penghinaan ini menarik tangan Jin Taekyung sambil bilang, "Ini belum berakhir, sialan." Lalu Chulu mengerahkan tinju ala Plum Blossom dengan aura yang cukup pekat. Jin menoleh sedikit ke belakang sambil mengatakan santai, "Hentikan saat kau masih bisa berhenti." Tapi kemarahan dari Chulu udah memuncak sampai ke batas maksimum. Dia sama sekali gak mempedulikan peringatan dari Jin dan berteriak, "Apa ini tuh kata-kata terakhirmu, sialan? Mati kau!" Dengan pergerakan kilat tapi sangat efisien, Jin Tai bergerak menyamping dan kecepatan yang tinggi juga melakukan counter yang langsung menghantamkan kepala samping Chulu dengan begitu kuat sampai pukulannya berbekas bolong dan mungkin membuat otak Chulu bergetar dengan kuat sehingga dia pun langsung terkapar di lantai gak sadarkan diri. Jin pun tersenyum dan bilang, "Bukan, itu bukan kata terakhirku, tapi itu adalah kata-kata peringatanku untukmu." Dengan begitu quest latih tanding ngelawan Chulu pun selesai. Jin mendapatkan reward tambahan sekaligus naik level. Para penonton makin heboh ngelihat Sleeping Dragon Sensei mengalahkan Destruction Bloom Fist dengan sangat telak. Wikyung pun kembali menanyakan apa ada yang mau menantang Jin Taekyung lagi. Jika udah nggak ada, maka pemenang akhir kompetisi ini adalah Sleeping Dragon Sensei Jin Taekyung. Seketika notif baru pun muncul lagi di hadapan Jin yang bilang kalau dia berhasil menjadi pemenang akhir kompetisi dadakan. Reputasinya naik, suasana para penonton pun riuh dengan tepuk tangan yang meriah. Tapi tiba-tiba Elder Pedang Tiger dari sekte Southern Edge yang ada di belakang sana mengerahkan ki intimidasinya yang mirip dengan Hao Shoku no Haki. Pancaran energi itu langsung membuat beberapa orang pingsan dengan mulut berbuih dan beberapa lagi pusing-pusing. Hanya martial art level atas aja yang gak menerima efek apapun. Eunha membagi Sungol yang terlihat pusing-pusing terkena intimidasi tersebut dan bilang, "Cobalah untuk bernafas dengan perlahan. Ini bisa terjadi kalau kau punya energi internal yang lemah." Semua orang ngelihat ke arah si Elder itu dengan wajah yang sangat serius. Elder Tiger pun berjalan melewati para penonton dan dia bilang, "Sekarang jauh lebih baik." Elder Tiger naik ke atas arena duel yang membuat Jin heran dan bilang dalam hatinya, "Apa-apaan Pak Tua ini? Sepertinya dia kemari bukan untuk berlatih tanding." Elder melirik ke sana kemari lalu nanya ke Jin, "Kau itu Cheongpung atau Jin Taekyung?" Dengan muka polos Jin ngejawab, "Bukan keduanya." Sontak Cheongpung yang ada di meja makan tamu tertawa kecil mendengarkan jawaban nyeleneh dari Jin barusan, termasuk beberapa orang lain yang hanya bisa terdiam karena bisa-bisanya si Jin ini berbohong ketika seluruh orang di sini tahu siapa dia. Elder Tiger memanggil Gong dan bawahannya untuk naik ke atas panggung, dan mereka mendorong Mujin yang udah bonyok ke hadapan Jin sekaligus ngelapor kalau orang yang ngomong barusan pada Elder adalah Jin Taekyung. Elder Tiger sangat marah ngelihat anak muda bau kencur yang berani-beraninya menipunya. Ketika ngelihat Mujin dengan kesal, Jin pun bilang, "Hei, kenapa kau selalu berakhir babak belur si kampret? Udah pergi sana, mulai dari sini biar kami yang menangani." Yap, saat ini Wikyung, Musung, dan Cheongpung udah berada di depan Jin Tae dan berhadapan dengan Elder Tiger. Wikyung memperkenalkan dirinya dan menanyakan siapa rombongan yang datang ini. Gong Il-hyuk balas memperkenalkan diri serta bilang ke Wikyung kalau dia dan rombongannya berasal dari sekte Southern Edge dan Elder di sampingnya adalah Tuan Song Il, kakak senior dari ketua sekte mereka, The Tiger Swordman. Mendengarkan nama Tuan Song, Wikyung dan Musung langsung memberikan salam hormat kepadanya. Kebetulan Elder Song juga tahu tentang Musung dan dia bilang, "Jika Heavenly Sword Sage mengirimmu kemari, maka dia yang ada di sana pasti penerus Sword Saint, bukan?" Cheongpung yang mendengarkan julukan masternya langsung nanya, "Apa kau kenal dengan kakekku?" "Ya kenal lah goblok, gimana mungkin aku nggak kenal sama dia?" jawab Elder Song dengan tatapan marah yang ngebuat Jin bilang ke Cheongpung, Ui, kayaknya sih mereka ini nggak punya hubungan yang baik tuh." Wikyung kemudian kembali menanyakan ketujuan Elder Song datang kemari dan kemudian dia jawab demi menagih hutang karena berani menghina sekte Southern Edge sebelumnya. Gong Il-hyuk pun lalu menunjukkan tangannya yang cedera dan bilang ke Wikyung, "Apa kau lihat tanganku ini? Ini adalah luka yang kuterima saat aku diundang ke kediaman Lord Changsan. Aku pergi ke tabib dan dia bilang kalau aku perlu pemulihan diri setidaknya selama 6 bulan." Mendengarkan komplain Gong, Cheongpung pun berbicara dengan pelan, "Ya, padahal aku sih santai saat menghadapimu. Apa kau benar-benar terluka begitu parah?" Spontan muka Gong langsung merah padam antara marah dan juga malu. Dia bilang, "Bajingan kecil
sini? Beraninya kau bilang santai, padahal waktu itu kau melakukan serangan diam-diam dari belakang kepadaku, kata si Gong yang sangat kesal karena malu di hadapan eldernya. Jin pun ngejawab, serangan diam-diam pantatmu lah. Kau menangkapnya terlebih dahulu dan kau mendapatkan luka itu. Diam, jika kami memikirkan gimana kalian berdua mengejek sekte kami, itu nggak akan menenangkan hati kami. Meski mencabik-cabik tubuh kalian di sini, bangsat. Kata-kata Gong yang membuat Wikyu dan Musung ikutan marah karena merasa kata-kata dari Gong ini udah kelewatan batas. Musung juga menjawab, hei Tuan Gong, perhatikan kata-katamu di sini. Meski kita berbeda sekte, kita harus tunduk pada hierarki dalam murim. Bagaimana bisa kau mengatakan itu? Tunduk pada hierarki ya? Bagus kau menyebutnya. Aku kakak senior dari ketua sekte kami. Itu membuatku di level yang sama dengan Heavenly Sword Sage Gunung Hua, bukan? Apa aku salah? Hah? Kata si Elder Song yang membalaskan pernyataan Musung. Musung menyesal menyebutkan kata hierarki dan kini situasi pun makin runyam dan memanas lagi. Elder Song menyatakan kalau dia akan membuat keluhan resmi ngelawan sekte Gunung Hua atas permasalahan yang terjadi. Dan sampai mereka mengirimkan seseorang kemari, maka keluarga Jin juga akan dikunci dari dunia luar. Mendengarkan sekte mereka akan dikunci secara semena-mena itu ngebuat Wikyu naik pitam dan bilang dengan lantang, gak masuk akal. Bagaimana bisa kau meminta itu saat kami belum tahu apa yang sebenarnya terjadi? Apa ini cara salah satu dari 10 sekte besar bertindak? Kami menolak permintaanmu. Jadi kenapa kalau kau menolaknya? Kata Elder Song sambil mengaktifkan aura pekat yang membuat Wikyu kaget. Elder Song pun bilang lagi, jika kau menolaknya, kau udah tahu apa yang akan kami lakukan, bukan? Aura intimidasi dari seorang Elder memang berada di level yang berbeda dari siapapun yang ada di sana. Jujur, Jin gak terima mendapatkan perlakuan seperti ini hanya karena dia sedikit mempermalukan sekte mereka sewaktu jamuan makan bersama Lord. Jin tahu aura energi yang memancar dari Elder sangat kuat, tapi menurutnya kalau semua orang yang ada di sini bertarung bersama-sama, pasti Elder ini akan kalah. Namun Jin heran kenapa nggak ada satupun yang melakukan gerakan sekarang. Apa hierarki begitu penting hingga sekte Gunung Hua yang juga 10 sekte besar gak bisa melakukan apapun? Jin ngelihat sendiri gimana Wikyu menahan amarahnya sekuat tenaga hingga tubuhnya bergetar hebat dan tangannya meneteskan darah saking kerasnya dia mengepalkan tangannya sendiri. Ngelihat darah Wikyu yang berceceran di lantai ngebuat Jin mengambil kesimpulan kalau dunia murim gak ada bedanya dengan dunia nyata. Seseorang akan diabaikan jika miskin, direndahkan jika nggak punya koneksi, dan dicemooh jika nggak berbakat. Mereka yang kuat bisa mengubah kebohongan menjadi kebenaran dan juga sebaliknya. Seenaknya mereka menekan yang lemah dan orang-orang yang lemah ini terpaksa pasrah dengan keadaan. Karena kekesalan ini Jin nggak bisa menahan lagi sambil bilang dalam hati, bukankah aku udah cukup mengalami ini semua di dunia nyata? Makanya Jin mengambil inisiatif dari semuanya. Dia bilang dengan lantang kepada si Elder, omong kosong. Mendengarkan kata-kata berani yang gak sopan itu tentu ngebuat semua orang terkaget-kaget berkeringat dingin, baik itu sekte Southern Edge ataupun Wikyu dan juga yang lainnya. Apa yang baru aja kau katakan? Kata Elder Song yang seakan gak percaya dengan apa yang barusan dia dengar. Dengan mantap Jin pun maju ke depan dan bilang, apa usiamu udah membuatmu tuli? Aku bilang omong kosong bajingan. Aku udah muak dengan cerita kekuatanmu bangsat, kata Jin sambil mengacungkan dua jari tengah yang membuat siapapun pasti akan terhina. Jin gak sanggup menahannya lagi. Dia gak peduli kalau akan dikritik ataupun dibilang gak dewasa. Baginya udah gak terhitung jumlah hinaan yang diterima di dunia nyata. Makanya dia gak mau lagi itu terjadi di dunia murim. Jin menatap Wikyu untuk ngelihat ekspresinya dan dia benar-benar shock ngelihat abangnya benar-benar gak menyangka dengan situasi ini sehingga mematung seperti hantu. Spontan Jin buru-buru meminta maaf atas perkataannya kepada si abang, tapi jujur dia gak sanggup menahan diri lagi jika seseorang melewati batas seperti ini. Wikyu pun bilang sambil menarik napas, situasi semacam ini sebenarnya aku juga sangat kesal sih. Jin dan Wikyu pun saling ketawa satu sama lain dan justru Elder Song lah yang menjadi kesal sekarang. Dengan badan yang bergetar dia bilang, dasar bajingan, kurasa kalian semua benar-benar mau mati ya. Kalau begitu baiklah, sesuai keinginan kalian semua, akan kubunuh kalian semua di sini. Terlihat si Elder menarik pedangnya. Kemarahan Elder udah sangat memuncak. Auranya mulai terasa oleh Wikyu dan juga Jin. Dan saat Jin ngelirik ke arah
darah Elder, dia teriak dengan lantang, "Aku akan memulainya denganmu, Jin Taekyung." Aura yang sangat tajam dan pekat dari pedang Elder benar-benar ditunjukkan untuk membunuh saat ini. Sampai-sampai Wikyung langsung berdiri di depan adiknya untuk melindungi adik tercintanya itu. Namun tiba-tiba dalam keadaan tersebut terdengar suara menggema yang sangat kuat dari kejauhan. "Jika kau bunuh dia, kau akan mati." Suara itu menggema berkali-kali di udara dan membuat Elder Song kelihatan panik. Bahkan aura pedangnya juga menghilang. Sadar kalau ini adalah skill transmisi udara, Elder Song pun langsung berteriak kembali, "Siapa itu? Tunjukkan dirimu!" Jin dan Cheongpong yang mendengarkan suara tadi saling bertatap muka dan heran. Jin bilang, Dia di sini. Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Fire King? Elder Song makin panik berkeringat dan dia teriak, "Aku Elder sekaligus ahli pedang Tiger Sekte Southern Edge. Siapa kau? Tunjukkan dirimu sekarang." Suara dari kejauhan itu pun menjawab, "Kau seorang Elder." Lucu sekali sampai aku ngakak guling-guling di tanah. Jujur Elder Song sampai detik ini nggak tahu sumber suaranya datang dari mana. Lagian transmisi suara hanya dikuasai oleh martial artis puncak dan di atasnya. Sial, keadaan ini cukup serius, kata si Elder Song yang panik dalam hatinya. Berhubung Fire King nggak kunjung muncul, akhirnya si Elder balik meneror kalau dia akan membunuh Jin Taekyung dalam hitungan ketiga jika orang itu nggak menunjukkan diri. Mendengarkan itu Fire King marah dan menjawab, "Hentikan! Lihat dirimu sekarang, kau jauh lebih menjijikan sejak terakhir kali kita bertemu." Mendengarkan itu sekaligus sambil mulai berhitung, Elder Song bilang dalam hatinya, "Sejak terakhir kami ketemu, aku pernah ketemu dengan orang ini ya. Berarti aku pernah ketemu dengannya. Tunggu dulu, mungkinkah suara ini dia? Gak mungkin kalau dia masih hidup sekarang." Di saat Elder Song pun udah mengucapkan angka kedua, maka Fire King bilang lagi, "Baiklah, aku akan kesana sekarang, tunggulah. Tapi jika kau menaruh satu jarimu aja padanya, akan kupastikan kau membayar harga 10 kali lipat," kata Fire King sambil melompat dari tebing yang sangat jauh dari Taiyuan. Lompatan itu akhirnya terdengar oleh Elder Song dari gunung belakang. Dia benar-benar gak menyangka kalau Fire King berada sangat jauh, yang otomatis berarti pengguna dari skill transmisi suaranya adalah orang yang sangat kuat. Elder bilang 50 yard, setidaknya 50 yard dari sini. Bocah ini akan mati di tanganku sekarang. Tapi tiba-tiba Jin bilang 3. Spontan mata Elder terbuka lebar sekaligus panik mendengarkan Jin bilang angka 3 sebelum dia. "Kenapa kau begitu kaget sekali, Elder? Aku kan coba membantumu mengatakan itu," kata si Jin dengan tengilnya. "Apa yang barusan kau katakan, bocah? Apa kau benar-benar mau mati?" Jin ngejawab, "Cobalah bunuh aku kalau kau bisa. Apa kau masih belum paham, Elder? Jika kau nggak bisa membunuhku dalam satu serangan, justru kaulah yang akan mati. Mari kita lihat siapa yang akan mati duluan." Jin menantang si Elder sambil merentangkan kedua tangannya. Si Elder sadar kalau pengguna transmisi ini udah semakin dekat. Ngerasa udah nggak punya pilihan lain, si Elder bilang, "Dasar bocah gila, beraninya kau menantangku." Si Elder langsung mengaktifkan skill tingkat tinggi dari Southern Edge, yaitu Ultimate 36 Sword Teknik. 36 tebasan pedang aura dahsyat mengarah ke tempat Jin Taekyung berada. Ngelihat itu Jin menarik napas dan mempersiapkan diri dengan konsentrasi maksimal. Siapa sangka 30 tebasan ultimate dari skill tingkat tinggi Southern Edge berhasil dihindari Jin dengan sangat tipis, walaupun di setiap tebasannya menyerempet kulit-kulit Jin sehingga menimbulkan luka-luka sayatan yang cukup banyak di sekujur tubuhnya. Ngelihat itu Elder mulai berkeringat, gak menyangka skill andalannya bisa dihindari. Dia bilang, "Mustahil." Ceduak, tiba-tiba sebuah tendangan menghempaskan si Elder ke lantai. Yap, Fire King tiba dengan wajah yang sangat marah sambil bilang, "Keparat, sialan. Bukankah tadi aku udah memperingatkanmu untuk gak menyentuhnya sedikit pun? Gak ada satupun orang yang gak terdiam membisu dan bahkan gak bisa mengatakan apapun saat ini. Mereka hanya bisa bilang dalam hati, 'Hah? Raja Api Jeongjeongnam.' Oke, apakah akan terjadi selanjutnya? Nantikan lanjutannya hanya di channel Fokuser Anime. Stay terus di channel ini dan stay update.